Halo adik-adik sekolah minggu, tidak terasa Natal sebentar lagi tiba. Dalam rangka menyambut Natal 2020, Komisi Anak GKJ Sari Mulyo akan mengadakan lomba nih bagi anak-anak sekolah minggu. Berikut jadwal pengambilan bahan untuk aktivitas lomba Natal dan hadiah Natal untuk adik-adik sekolah minggu. Untuk hari Selasa 1 Desember dan Rabu 2 Desember 2020, orang tua dapat mengambil bahan aktivitas lomba Natal dan hadiah Natal di Ibu Winantuningsih pada kantor gereja sesuai jam kerja gereja. Pada saat pengambilan di kantor gereja, orang tua dipersilakan mencatat nama dan tanggal pengambilannya. Untuk Kamis 3 Desember dan Jumat Desember 2020, bahan aktivitas lomba Natal dan hadiah Natal akan diantar oleh guru sekolah minggu wilayah yang ditunjuk. Berikut pembagian guru sekolah minggu beserta dengan wilayahnya. Untuk Sabtu 5 Desember 2020, bahan aktivitas lomba Natal dan hadiah Natal akan diambil dan diantar oleh Bansoskom GKJ Sari Mulyo. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Namaku Karina Josephine Hartadi dari kelas Sion. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya, Tuhan memberkati. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membangunkan kita pada hari ini. Tuhan, berikan kami kelancaran untuk menjalankan sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkati guru-guru kami dan orang tua kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hafalkan sekali lagi ya teman-teman. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ayat hafalannya ya teman-teman. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang sudah cakep-cakep, cantik-cantik ya. Oh,
adik-adik kok udah mandi, mau ngapain ini ya? Ya, adik-adik mau menghadap Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam sekolah minggu. Ya, walaupun istilahnya sekarang sekolah minggu dilakukan dengan online, live stream gitu ya. Karena ada virus corona, sementara ini pakai live stream. Nanti kalau virus corona sudah pergi, kita akan datang ke gereja untuk sekolah minggu ya. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Siapa ini yang ikut-ikut selamat pagi juga? Ya, kita ikuti apa kita bilang aja ini ngik-ngik ya. Ngik-ngik juga mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat untuk sekolah minggu adik-adik semuanya ya. Iya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mulai sekolah minggu kita ya. Akan mulai dengan cerita. Pak Tri mau cerita, mau dengar gak? Mau dengar ya? Tapi kalau begini adik-adik lihat nggak kalau pakai masker? Siapa yang di hadapan adik-adik sekalian? Iya, pinter jadi ya. Sudah pada tahu ya, yang di hadapan kalian ini adalah Mbah Tri atau Pak Tri ya. Maskernya dicopot aja ya. Oke, copot aja. Maskernya dicopot, tapi jangan dikata-katain ya. Pak Tri sekarang gondrong ya, terus giginya ompong. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, adik-adik makanya yang penting setiap kali sikat gigi sehingga tidak ompong ya. Oke, nah adik-adik sekalian, salam dari ngik-ngik. Nah, adik-adik sekalian, Pak Tri mau cerita ini ya. Mau cerita, ya, didengerin ya. Oke, dengerin ya. Oke, ceritanya adalah tentang siapa? Tentang Kak Gracia Epipania. Gracia Epipania. Nah, siapakah dia? Nah, itu tadi yang tadi menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Kak siapa tadi yang menyanyikan? Kak Karin ya. Kak Karin tadi kan menyanyikan Aku tak dapat berharap. Iya, lagunya bagus sekali ya. Lagu tentang bagaimana dia walaupun tidak bisa melihat ya, Kak Gracia itu tidak bisa melihat, tapi dia menyanyikan lagu ya. Walaupun dia tidak bisa melihat, dia tetap berterima kasih kepada Tuhan, dia tetap bersyukur pada Tuhan, tetap juga dia menjalani kehidupan ini dengan senang hati dan mengikuti rancangan Tuhan. Ya, oke adik-adik sekalian, Pak Tri mau cerita ya sekarang ya. Sambil ini si ngikik boleh lah lihat situ boleh ya, ngikik boleh lihat gitu. Oke. Nah, adik-adik sekalian ceritanya begini ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu ya, atau tepatnya adalah tahun 2006 gitu ya. Pagi sekali. Ya. Ada dua orang yang berjalan pelan ke suatu rumah sakit. Ya, tapi dia naik becak atau naik motor becek, tapi sampainya di rumah sakit dia jalan pelan-pelan. Si bapak namanya Pak Yadi ya. Nah, kemudian si ibu namanya Bu Yuli. Pak Yadi bilang, ayo mah cepet. Nggak bisa Pak, perutku itu sudah 9 bulan hamil. Tidak bisa, aku tidak bisa jalan dengan cepat gitu. Ya udah kalau gitu panggil juru rawat. Juru rawat, ambilkan kursi dorong. Nah, juru rawat dengan cepat mengambilkan kursi dorong dan Ibu Yuli didudukkan di kursi dorong. Nah, kursi dorong, kursi roda yang kursi bisa berjalan itu, dan kemudian diantar ke tempat bersalin bersama Pak Yadi. Ya, jadi monggo ini adik-adik sekalian, udah pagi-pagi gitu ya, dia datang ke rumah sakit di Balikpapan ya, pada tanggal berapa? Ada tanggal 4 Februari tahun 2006. Nah, kemudian si ibu masuk ke ruang bersalin. Bapaknya boleh masuk enggak? Enggak, ya enggak boleh. Bapaknya enggak boleh masuk, ya masuk ibunya aja gitu. Ibunya merintih-rintih. Aduh Pak, aku mau melahirkan. Aku akan melahirkan gitu ya. Nah, dan si ibu masuk ke ruangan, kemudian dokter juga masuk, Pak Yadi menunggu di luar. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Wah, kok enggak lahir gitu. Akhirnya setelah sekitar 20 tahun terdengar suara tangisan bayi. Weh. Nah, maka tersenyumlah Pak Yadi. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan telah memberikan anak
kepada saya. Luar biasa kasih Tuhan pada saya. Kemudian dia mau masuk, jangan masuk ruang bersalin dulu ya. Nah, kemudian dokter keluar. Pak Yadi, selamat. Ya, Pak Yadi sudah mempunyai tambah anak gitu. Bu Yuli sudah melahirkan gitu. Nah, anaknya selamat. Ya, tapi kenapa dokter? Anak saya selamat. Tapi bagaimana dengan istri saya? Tenang Pak Yadi, bahwa anak Bapak selamat, istri Bapak selamat. Wah, puji syukur pada Tuhan, karena anak saya sudah lahir dengan selamat dan istri saya selamat gitu ya. Nah, tetapi apa dokter? Tetapi maaf baru saya katakan ya Pak Yadi ya, anak Bapak, ya anak Bapak, ya anak saya kenapa? Anak Bapak tidak bisa melihat. Ada selaput putih yang menutupi matanya, sehingga anak Bapak menjadi buta seumur hidupnya. Anak saya buta. Kenapa anak saya buta? Dan tanpa pikir panjang lagi, dia lari ke rumah. Aku harus pulang, aku harus berdoa di rumah. Dan dia lari ke rumahnya. Dan ketika dia masuk kamar, dikuncinya kamarnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku selama ini ikut Engkau. Tetapi Tuhan, kenapa anak saya buta? Kenapa saya dihukum seperti ini? Apakah aku dosa dan salah sehingga anak saya buta? Apakah ibunya yang salah? Apa siapa yang salah Tuhan sehingga anak saya buta? Dia menangis. Lama sekali dia menangis. Dia bersedih hati. Dia menangis. Di dalam tangisannya itulah, ketika berjam-jam dia menangis, terdengar di dalam angin yang semilir itu, dia teringat akan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendapati orang yang buta di depan bait Allah, yang tertera di dalam Yohanes 9 ayat 1 ayat 3 demikian. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Nah, adik-adik sekalian, dia renungkan firman Tuhan itu. Berarti kalau orang buta di depan bait Allah itu buta bukan karena kesalahan bapaknya, bukan kesalahan ibunya, bukan kesalahan dia, tapi justru karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Lalu artinya bagi anak saya yang buta, jelas bahwa keberadaan anaknya yang buta itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka aku akan turuti rancangan-rancangan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, yang dibacakan oleh siapa tadi? Yang dibacakan oleh kakak Abigail tadi ya. Ya, Kak Abigail yang membacakan tadi, dan doanya tadi oleh Kak Sheila, yang bunyinya adalah demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh kedamaian. Iya, adik-adik sekalian, ketika direnung-renungkan, akhirnya Pak Yadi ingat akan firman Tuhan itu yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama, bahwa ketika anaknya buta, itu bukan salah siapa, tapi akan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, dari Yeremia tadi dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya
dan bukan rancangan kecelakaan, maka rancangan itu akan memberikan damai sejahtera bagi kamu dan penuh dengan harapan. Wah, ini janji Tuhan kalau begitu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah mengingatkan saya yang bingung, yang kecewa karena anaknya buta. Tuhan mengingatkan pada saya bahwa walaupun anak saya terbatas dan buta, tapi Tuhan berfirman, bahwa justru dengan anak saya nanti nama Tuhan dipermuliakan. Maka saya harus ikut rancangan-rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Ia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, akhirnya adik-adik sekalian, dia kemudian bangkit berdiri, larilah ke rumah sakit, ketemu dengan istrinya, dan dia bilang dengan pelan-pelan bahwa anaknya adalah buta tapi selamat. Istrinya sedih juga, tapi diingatkan sama Pak Yadi bahwa Tuhan menjanjikan damai sejahtera untuk anaknya. Rancangan-rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Dan dia memberikan damai sejahtera, harapan yang penuh harapan masa depan yang penuh harapan, yang mana itu adalah janji Tuhan. Nah, setelah itu Pak Yadi dan Bu Yuli memberi nama dia anak itu dengan nama yang bagus ya, Gracia. Ya, nama lengkapnya adalah Gracia Epifania. Ya, 1 tahun, 2 tahun dia percaya Tuhan akan berkati anaknya dengan sesuatu yang damai sejahtera, yang penuh harapan. Nah, akhirnya baru umur 4 tahun Gracia sudah bisa main piano dan menyanyikan lagu yang bagus sekali. Dan sebagai ucapan syukur, anaknya selalu dibawa gereja. Gracia dibawa gereja, walaupun buta, dia menyanyi di gereja dengan main piano di hadapan anak-anak yang lain, di hadapan sekolah minggu dan lain-lainnya. Gracia menyanyi dengan suara indah dan main piano. Walaupun buta, dia menjadi juara. Tahun 2004, umur 4 tahun biasa main piano. Tahun 2013 juara 1 penyanyi anak Indonesia. Wow. Kemudian 2014 juara 3 di Jakarta, juara 2 nyanyi solo di Semarang, juara 1 piano and singing contest. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, apa pentingnya bagi adik-adik sekalian? Ayo, adik-adik coba lihat. Tangannya lengkap enggak? Ada 2. Otaknya ada enggak? Otaknya ada. Ya, matanya juga bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Bukankah itu karunia bagi adik-adik sekalian? Ya. Adik-adik juga bisa menyanyi. Ya. Adik-adik juga bisa matematika. Yang kecil-kecil juga bisa menyanyi ya, menyanyi bersih nggak bisa ya, bisa menyanyi dan lainnya. Nah, sekarang apa yang adik lakukan? Ya. Jadi ingat tadi ya, bahwa kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, akan ada harapan yang indah, tidak ada kecelakaan, tapi damai sejahtera. Harapan yang indah bagi adik sekalian. Untuk itu adik-adik harus bersyukur seperti Gracia. Adik-adik harus bersyukur seperti Gracia ya. Apa artinya bersyukur? Bersyukur itu artinya adalah apa? Dalam tindakannya selalu memuji Tuhan, tidak mengeluh, tidak segala macam. Wah, ini gimana nih, bapak ibu itu baru capek-capek gitu, disuruh nyapu depan. Ayo, siapa yang disuruh ibunya menyapu depan rumah malah marah-marah gitu ya. Ayo, ini adiknya dibantuin gantiin popok. Wah, popok bau disuruh gantiin. Jangan marah-marah ya. Kalian harus mengikuti rancangan Tuhan ya. Rancangan Tuhan itu artinya apa? Artinya Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Kalau orang tuamu, ibumu, mamamu, ibundamu menyuruh kamu mengerjakan sesuatu, kan adik-adik punya talenta, punya tangan, punya kaki, punya mata. Ya Bu, aku gantian popoknya adik. Apa kalau popok sekarang apa namanya? Ya, jadi tahu ya, kalau Pak Tik taunya popok gitu ya. Oke. Nah, adik sekalian punya talenta gitu. Adik bisa nyanyi. Kenapa kalau nyanyi hanya di kamar mandi aja?
latihan di siapa? Papa, ayo iringin dengan gitar atau apa? Mama, ayo iringin dengan piano atau apa gitu. Bunda, aku diajari nyanyi. Nah, setelah nyanyi bisa, kenapa saya tidak seperti Gracia? Bisa nyanyi di sekolah minggu, bisa nyanyi di gereja. Oh, kalau suara saya jelek, aku terbatas, suasananya jelek. Tapi kan ada talenta yang lain yang diberikan Tuhan pada adik-adik ya. Adik-adik bisa apa? Bisa berhitung. Tidak bisa nyanyi, tapi bisa berhitung. Adik-adik juga bisa apa? Oh, aku punya hati yang rajin, Pak Tri. Aku suka bantuin mama, bantuin bunda. Untuk apa? Cuci piring. Mengatur roti sarapan buat papa. Dan lainnya. Jadi adik-adik sekalian, mengikuti rancangan Tuhan itu termasuk juga perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Lakukan yang disuruh orang tua. Rancangan orang tua adalah juga rancangan, sebagian dari rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah menuju damai sejahtera dan bahagia dan memberikan harapan. Oke? Nah, adik-adik sekalian ya. Jadi pagi hari ini Anda harus tahu, jangan mengeluh terus, jangan marah-marah terus. Tapi rancangan Tuhan itu baik adanya, akan berikan kedamaian dan harapan bagi adik-adik sekalian. Ya, oke ya, ingat ya, walau ku tak dapat melihat, tetapi Gracia tahu rancangan Tuhan bagi dia. Seperti juga adik-adik sekalian, walaupun aku tidak pandai bahasa Inggris, tapi aku pandai matematika. Wah, walaupun aku tidak bisa nyanyi, tapi aku rajin membantu ibu dan lainnya. Ikuti rancangan Tuhan, maka adik-adik akan mempunyai harapan damai sejahtera. Oke? Amin ya. Amin. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Hai, halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Hari ini kita mau aktivitas ya. Aktivitasnya sesuatu yang beda. Hari ini kita akan bernyanyi lagu yang Gracia Evifania nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat, bukan berarti mata kita tidak melihat ya, tetapi walaupun kita tidak bisa melihat rencana Tuhan saat ini, apa yang terjadi pada kita saat ini, kita percaya saja bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Ya. Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu akan menyanyikan lagu Walaupun Tak Dapat Melihat. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang bisa bermain keyboard atau bisa main gitar, kalian boleh loh main gitar atau main keyboard atau main apa ya yang kalian bisa bersamaan dengan menyanyikan lagu Gracia Evifania. Nah, nanti boleh minta tolong mama papa untuk videoin ketika kalian menyanyikan lagu itu. Boleh dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi nanti kita mau lihat video teman-teman ketika menyanyikan lagu Walaupun Tak Dapat Melihat. Gitu ya. Kalau nggak bisa main alat musik gimana kak? Boleh hanya menyanyikan saja. Atau mungkin mama papa ada yang bisa main alat musik, kalian tinggal menyanyi. Nah bisa. Terus kalau nggak hafal liriknya gimana? Nanti kak Ina kasih ya. Nah atau adik-adik boleh googling gitu ya. Nah kak Ina mau kasih contoh ya.
Nah, gitu adik-adik. Kakak tunggu ya untuk video kalian. Terima kasih. Kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan juga aktivitas. Tolong kami untuk selalu percaya